Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat beserta salam semoga tercurah kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah wa syukru alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka sekalipun melalui media video ini. Mudah-mudahan kita selamanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan amal baik, melakukan amal soleh dimanapun kita berada dan kapanpun, karena untuk melakukan kebaikan tidak dibatasi dengan tempat dan juga tidak dibatasi dengan waktu. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu kembali ya, dengan pelajaran PAI dan Budi Pekerti, khususnya untuk kelas 10, di mana materi yang akan disuguhkan kepada kalian pada kesempatan ini yaitu salah satu materi termasuk aspek akhlak, yaitu hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Melihat tema ini, berarti kata kuncinya busana muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Nah, dari sini sebetulnya kita sudah bisa menebak bahwa pokok bahasan kita pada kesempatan ini yaitu tentang berbusana muslim, yang ujung-ujungnya kita membahas aurat ya, batasan-batasan aurat yang boleh diperlihatkan dan yang tidak boleh, dan siapa yang boleh melihat aurat kita dan siapa yang tidak boleh. Maka untuk itu silakan simak dengan baik apa yang akan Bapak sampaikan saat ini. Pengertian busana muslim, sebagaimana kita telah ketahui bahwa busana muslim busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu muslimah ataupun muslim, baik itu orang wanita Islam ataupun laki-laki muslim. Dalam menggunakan atau mengenakan pakaian itu ya, harus dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai, seperti rekreasi, jalan sehat, aktivitas sehari-hari yang lainnya. Jangan sampai ketika kita berada di majelis taklim kita tertutup rapi, tidak terlihat aurat kita,
Ketika kita keluar dari majelis taklim, keluar dari masjid, ke pasar, tempat rekreasi, atau ke tempat-tempat yang lainnya, kita berani membuka aurat, kita berani mengenakan busana yang tidak muslim. Nah, jangan sampai kita sebagai orang Islam, apalagi sebagai pelajar, kita harus memperlihatkan jati diri kita bahwa kita itu adalah sebagai seorang pelajar dan muslim. Ya, lain ceritanya kalau yang bukan muslim, karena Islam itu mempunyai aturan sendiri. Islam itu, sumber hukum Islamnya yaitu yang menjadi sumber hukum rujukannya Al-Quran dan Al-Hadis, termasuk ijma dan qiyas. Kita disuruh untuk berbusana muslim menutup aurat itu justru dari Al-Quran, justru dijelaskan oleh Nabi, termasuk oleh para ulama dan sebagainya. Kalau kita tidak mau melakukan hal ini, ya berarti kita menentang terhadap Al-Quran. Kalau kita berbicara menentang kepada Al-Quran, berarti sama kita membangkang kepada siapa? Kepada Sang Khalik. Ya. Yang merupakan, karena apa? Karena Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi sumber hukum orang Islam. Nah, itu syarat busana atau berpakaian muslim. Yang pertama itu harus menutupi aurat. Sebagaimana kita ketahui bahwa aurat itu ada dua, ya, ada yang disebut dengan aurat syar'iyah, ada yang disebut dengan aurat aibiyah. Aurat syar'iyah itu aurat yang batasan-batasannya sudah ditentukan. Untuk laki-laki dari mulai pusar sampai lutut, minas surah ila rukbah. Sementara untuk perempuan itu ketentuan auratnya itu jami'u badaniha, seluruh tubuhnya, seluruh badannya, ila wajha wa kafain, terkecuali muka dan kedua telapak tangannya. Itu termasuk kepada aurat syariah. Ada juga aurat aibiyah. Aib itu kan kecacatan. Nah, maka kita juga harus menutupi terhadap kecacatan-kecacatan, keaiban, baik aib yang ada pada diri kita sendiri ataupun aib orang lain. Ya. Maka dengan itu kita sebagai seorang muslim bukan hanya mempunyai kewajiban untuk menutupi aurat syariah saja, termasuk kita juga mempunyai kewajiban untuk menutupi aurat aibiyah. Dalam artian kita tidak diperbolehkan membukakan keaiban orang lain, apalagi keaiban diri kita sendiri. Boleh kita curhat, menceritakan apanya yang seharusnya tidak diceritakan kepada orang lain, dengan catatan orang yang diajak ngobrolnya itu orang yang sekiranya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalau permasalahan itu termasuk kepada salah satu keaiban, dan itu tidak termasuk kepada orang yang membukakan aurat aibnya. Karena apa? Karena menceritakannya itu bukan semata-mata ingin atau memperlakukan orang, mempermalukan orang lain, bukan semata-mata kita ingin memperlukan diri kita sendiri ataupun keluarga, tetapi hanya ingin mendapatkan solusi. Itu boleh kalau seperti itu. Itu jadi yang pertama, syarat busana atau berpakaian muslim itu harus dapat menutupi auratnya. Ya, harus menutupi auratnya. Sebagaimana yang tadi disebutkan, untuk laki-laki minas surah ila rukbah, kalau untuk perempuan jami' badaniha ila wajha wa kafain. Yang kedua, pakaian yang tidak mengandung atau tidak mengundang syahwat. Mungkin Bapak tidak perlu menjelaskan lebih detail lah. Kalian sudah bisa menilai
pakaian yang bagaimana yang sekiranya mengundang syahwat. Yang ketiga, tidak transparan. Transparan itu ya sedikit terlihat, ya, tidak sedikit terlihat, sehingga dengan pakaian yang digunakan, yang dikenakan oleh seseorang dengan kain yang transparan tersebut bisa saja menjadikan perhatian bagi lawan jenisnya, termasuk bisa saja jadi mengundang syahwat dengan adanya pakaian yang transparan. Harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutupi. Yang harus diperhatikan dan harus dicamkan oleh kalian bahwa dalam berpakaian itu bukan hanya tidak terlihat, tetapi jangan sampai nampak, ya. Kalau terlihat ya berarti seutuhnya terlihat oleh mata. Kalau nampak, dalamannya sih tidak terlihat, tetapi lekukan tubuhnya menjadi kelihatan. Karena terlalu ketatnya pakaian yang digunakan sehingga lekukan tubuhnya sampai terlihat. Nah, gitu disebutnya nampak. Jadi kita itu memiliki kewajiban menutup aurat itu bukan tujuannya hanya tidak terlihat, tetapi jangan sampai nampak, ya. Sekalipun tidak terlihat, tetapi kalau umpamanya lekukan tubuhnya menjadi terlihat, maka itu juga sama, ya, tidak diperbolehkan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan materi berbusana muslim. Jadi kesimpulannya, kita sebagai muslim dan muslimah mempunyai kewajiban untuk menutupi aurat, ya, untuk menutupi aurat, baik itu aurat syariah ataupun aurat aibiah. Ya, aurat syariah, aurat yang batasannya sudah ditentukan, ya, untuk laki-laki minas surah ila rukbah, dari pusar sampai lutut. Untuk perempuan yaitu jami'u badaniha, seluruh badannya, ila wajah wa kafain, terkecuali kedua telapak tangan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu untuk perempuan. Namun selain itu kita juga mempunyai kewajiban untuk menutupi aurat aibiah, menutupi keaiban, kecacatan yang ada pada diri kita, termasuk kecacatan yang ada pada orang lain. Tidak boleh kita membukakan keaiban orang lain, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah lebih lanjut di pertemuan yang akan datang kita bahas lebih detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.